بسم الله الرحمن الرحيم. نجاتنا محل حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. Bila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk sampai dia rukuk 2 rakaat. 2 rakaat. Man akhrajahu wa man sahabihi wa ma hal. Ini Abu Hanifah min hadis Abi Qatadah. Man akhrajahu? Muttafaqun alaih. Sallallahu alaihi min hadis Abi Qatadah Rib'i bin Al-Harith radhiyallahu ta'ala anhuma, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Naam. Masyaallah. Ini apa Jabir? Hadis wailul lil a'qab minan nar. Siapa sahabatnya sampai mengeluarkan dan bagaimana derajatnya? Abdullah bin Amr bin As. Wa man? Muttafaqun alaih. Ya, hadisnya Abdullah bin Amr bin As muttafaqun alaih. Ada lagi sahabat yang lain yang meriwayatkannya Abu Jabir? Lupa juga dia. Yusuf. Loh, disebutkan kemarin Yusuf. Allah musta'an Yusuf ya. Imam An-Aisyah, mana akhraja? Muttafaqun alaih. Siapa lagi sahabatnya? Abu Hurairah. Wa man akhraja? Muttafaqun alaih juga. Ini yang muttafaqun alaih dari 3 sahabat, Abu Hurairah wa Abdullah bin Amr bin As wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ada yang lainnya dikeluarkan selain itu, selain mereka semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu qaul al-muhaddits, bab ucapan ahli hadis, haddatsana au akhbarana wa anba'ana. Yani ahli hadis, seorang hadis ketika membawakan sebuah hadis, dia mengatakan haddatsana atau akhbarana dan anba'ana. Naam. Wa qala lana al-Humaydi, dan berkata kepada kami Al-Humaydi. Al-Humaydi masmuhu ya Abu Sufyan? Abdullah bin Zubair, Abu Bakar Al-Humaydi. Innaka akhana Abu Amr As-Sidawi. Ucapannya Imam Bukhari, wa qala lana Al-Humaydi, muttasil atau munqati'? Bersambung sanadnya ataukah terputus sanadnya ya Abu Amr? Munqati'. Ya akhana Abu Amr. Ya akhana Abu Amr. Muttasil. Kenapa kamu muttasil? Beliau mengatakan qala lana dan menyebutkan nama gurunya Al-Humaydi. Ada muttasil indal jumhur, menurut pendapat jumhur ulama nyambung sanadnya, bukan muallaq. Kata Al-Humaydi, kana 'inda Ibn Uyainah haddatsana wa akhbarana wa anba'ana wa sami'tu wahida. Menurut pendapat Ibnu Uyainah rahimahullah, bahwasanya lafaz haddatsana, akhbarana, anba'ana, sami'tu itu satu, wahidah itu satu. Naam ya kawan. Saat ini khanafitina azakumullah dibawakan di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menunjukkan isyarat dari beliau rahimahullah
bahwasanya beliau membangun kitabnya di atas dasar al-marwiyat al-musnadat. Membangun kitabnya ini di atas dasar riwayat-riwayat dengan sanad. Paham ya? Riwayat hadis dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadha ikhwan tariqatul mutaqaddimin. Cara yang ditempuh oleh para ulama terdahulu dalam menulis kitab. Mereka menulis kitab dengan sanad. Baik kitab hadis atau kitab fikih atau kitab akidah atau kitab-kitab yang lainnya, mereka menulisnya dengan sanad sampai pada Rasulullah SAW atau sampai kepada para sahabat atau para tabi'in. Dan ini khanafitin azakumullah merupakan khisisah, salah satu keistimewaan, kekhususan umat ini dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini melalui para ulama ahli hadis dengan wasilah isnad, sanad, sehingga ilmu agama ini terjaga keutuhannya, terjaga keabsahannya dan kemurniannya dengan sanad. Sehingga kitab-kitab rujukan utama kaum muslimin, Al-Quranul Karim dengan syarat yang mutawatir. Demikian pula sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam buku-buku hadis juga dibukukan dengan baik pada karya-karya para ulama dengan syaratnya pula, sehingga dengan mudah dicek keabsahannya oleh para ulama ahli hadis. Ini kekhususan umat ini, khanafitin azakumullah. Adapun umat-umat yang selain kaum muslimin dari bangsa Yahud atau bangsa Nasrani tidak punya itu. Paham? Tidak punya itu ya. Adapun bangsa Yahudi itu hanya punya satu masalah saja. Kesekian banyak perkara mereka memiliki sanad sampai kepada nabinya, itu pun dari kalangan nabi mutaakhir, nabi yang belakangan dari kalangan mereka, dalam satu permasalahan saja berkaitan dengan perkara nikah. Adapun Nasara, orang-orang Nasrani juga demikian, hanya punya sanad itu pun dalam satu masalah saja, masalah talak. Sudah cuma satu permasalahan yang bersanad di kalangan mereka, kadzab lagi. Di situ ada rawi dari kalangan mereka yang kadzab, pendusta, sehingga la yuqbal hadithuhu, tidak diterima hadisnya. Ada pada umat ini, masya Allah, dijaga agama Allah ini terpelihara dengan adanya isnad sampai sekarang. Dari sinilah Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, Al-isnadu minad-din. Isnad, sanad itu termasuk dari agama ini. Falaulahu laqala man sya'a ma syaa. Kalau bukan karena isnad, ba'dallah, niscaya orang-orang akan mengucapkan semaunya mereka. Setiap orang akan berbicara sekehendak hatinya. Namun bihamdillah wa taufiqihi wa fadlihi, dengan adanya isnad ini, maka tidak bisa sembarang orang berbicara tentang agama ini atau meriwayatkan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab dipertanyakan sanadnya. Kalau sanadnya kadzabun, para pendusta, maka ditolak riwayatnya. Kalau thiqat, terpercaya semuanya, maka diterima riwayatnya, sehingga ada seleksi periwayatan.
Nah, ya Pak. Adapun di zaman sekarang ini, khanafitina azzakumullah, di kalangan para ulama kita yang memunculkan tariqatus salaf, kebiasaan salafun salih, menulis karya-karya tulis dengan sanad, ialah Syekh Al-Allamah Samahatul Walid Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah. Semua karya-karya beliau pada umumnya itu dengan sanad. Dan bahkan kalau beliau membawakan hujjah atau dalil dari hadis itu dibawakan langsung dengan sanadnya. Menukil dari Imam Bukhari, qala al-Imam al-Bukhari dengan sanadnya. Dari Imam Ahmad, qala Imam Ahmad dengan sanadnya. Dari Abu Dawud atau Nasa'i atau Ibnu Majah atau ulama yang lainnya disebutkan dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diteruskan oleh murid-murid beliau. Salah khusus ialah Syekhuna Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Paham? Dan juga bab ini pula dibawakan oleh beliau di sini khanafitina azzakumullah untuk menunjukkan pula kepada kita bahwasanya pendapatnya Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini, beliau berpendapat bahwasanya haddatsana, akhbarana, anba'ana, sami'tu, itu satu maknanya. Tamam, dari mana itu? Dari sisi beliau rahimahullahu ta'ala hanya membawakan ucapan siapa di sini? Ucapan Ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala. Paham ini? Beliau membawakan ucapan Ibnu Uyainah melalui Al-Humaydi. Menurut Ibnu Uyainah, haddatsana wa akhbarana wa anba'ana wa sami'tu, itu satu. Haddatsana artinya telah menceritakan kepada kami. Akhbarana telah memberitakan kepada kami. Anba'ana telah menghabarkan kepada kami. Sami'tu, saya telah mendengar. Namun ini pendapatnya Ibnu Uyainah dan inilah secara zahir yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Naqul, kita mengatakannya ya ikhwan. Kalau lafaz ini haddatsana atau akhbarana atau anba'ana atau sami'tu atau an, dengan an-ana diucapkan oleh seorang sahabi, sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka satu pengertiannya. Tidak ada bedanya. Baik sahabat tadi mengatakan qala Rasulullah atau an Rasulillah atau haddatsana Rasulullah atau akhbarana Rasulullah atau anba'ana Rasulullah atau sami'tu Rasulullah, enggak ada bedanya. Semuanya mausulah, nyambung sanadnya. Dan ini khanafitina azakumullah yang nampak dari perbuatannya Al-Bukhari, di mana beliau memberikan contoh-contoh setelah itu model-model periwayatan para sahabat dalam meriwayatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Jangan dibacakan satu insyaallah contoh yang dibawakan. Semuanya ialah menyebutkan nama seorang sahabi, periwayatan seorang sahabi terhadap hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan kullu wahid, semuanya satu. Adapun kalau diucapkan selain sahabi dari kalangan para ulama hadis, dari kalangan tabi'in atau atba'ut tabi'in atau para imam yang lainnya, maka khilaf di kalangan para ulama. Wasawab, ada perbedaan. Paham? Ada perbedaan. Sami'tu beda dengan haddatsana, beda dengan akhbarana, beda dengan anba'ana. Paham? Yang mirip sami'tu dan haddatsana.
Ini mirip ya ikhwan. Disebut dengan syighah sama atau tahdits. Biasa dipergunakan oleh ahli hadis ketika mendengarkan langsung hadis, sebuah hadis dari gurunya. Dia mengatakan sami'tu fulanan atau haddatsana fulan. Paham? Atau dia membacakan hadis kepada gurunya. Adapun kalau akhbarona dan anba'ana, ini biasa digunakan oleh para ulama dalam bab dalam bab ya Bang. Kalau akhbarana dan anba'ana digunakan dalam bab iya Bang Amri. Ini dia marjan digunakan dalam bab apa? Malu dia. Allahul musta'an. Ini apa Mu'ad? Apa namanya? Lah kalau ardul qiraah bisa menggunakan haddatsana, boleh. Abdullah Abu Sulaiman. Allah lupa lagi ini. Mana Abu Luqman? Anda ke Abu Luqman? Digunakan dalam bab Jundi. Iya. Naga Khalid. Hamdalah. Iya. Khair. Rambutnya khair ini. Pelat katanya dia. Iya kira. Nanti kasih. Allah musta'an. Naga Adem. Ini digunakan dalam babul ijazah. Kalau katakan ijazah itu umum ya, mencakup munawalah, mencakup i'lam, mencakup wasiyah, mencakup kitabah, mencakup al-ijazah. Itu semuanya bagaimana kita bahas mesti disyaratkan apa ya? Al-ijazah. Sehingga digunakan dalam babul ijazah. Paham ijazah di sini? Ijazah itu ialah dia tidak mendengarkan hadis langsung dari gurunya. Tetapi gurunya memberikan ijazah, diperbolehkan meriwayatkan semua buku-buku gurunya atau riwayat-riwayat gurunya. Walaupun tidak semuanya didengarkan. Itu namanya ijazah. Wallahu a'lam. Wa qala Ibnu Mas'udin, sekarang contoh-contoh yang beliau bawakan untuk bab ini. Ibnu Mas'ud mengatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Telah menceritakan kepada kami Rasulullah SAW dan beliau orang yang jujur dan dibenarkan. Dari kalimat haddatsana. Wa qala Syaqiqun an Abdullah. Syaqiq mengatakan dari Abdullah. Man Syaqiq? Sahal. Man Syaqiq? Bukan. Syaqiq Abu Wa'il. Syaqiq bin Salamah Abu Wa'il. An Abdullah. Siapa Abdullah itu? Memang kan? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mengatakan, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimah. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kalimat. Dari kalimat sami'tu. Tamam? Yang di awal menggunakan haddatsana, yang ini menggunakan sami'tu. Wa qala Hudzaifah, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain. Kata Hudzaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami dua hadis.
Dari kalimat haddatsana. Paham? Wa qala Abu Aliyah. Dan Abu Aliyah mengatakan, siapa namanya Abu Aliyah ini? Nega Zaid. Rufai' ibnu Man. Coba Farid bukan Rufai' apa? Bukan namanya. Namanya Rufai' ibnu Mihran ya. Rufai' ibnu Mihran Abu Aliyah Ar-Riyahi. An Ibnu Abbas, an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih. Kalau Abu Aliyah dari Ibnu Abbas dari Nabi dalam apa yang diriwayatkan dari Rabbnya. Dari kalimat anin Nabi, an. Dan juga fima yarwihi an Rabbih dengan an. Wa qala Anas bin Malik, anin Nabi, menggunakan anin Nabi. Yarwihi an Rabbih azza wa jalla. Wa qala Abu Hurairah, anin Nabi. Sudah menggunakan an. Yarwihi an Rabbikum azza wa jalla. Ini semuanya contoh-contoh yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala untuk menunjukkan bahwasanya kalimat an atau akhbarana atau anba'ana atau haddatsana atau sami'tu satu. Itu kalau berkaitan dengan seorang sahabi yang meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qutaybah ibnu Sa'id Abu Raja Al-Utaridi. Tamam, ada Qutaybah ibnu Sa'id. Qala haddatsana Ismail ibnu Ja'far Al-Madani. An Abdullah ibn Dinar An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Sahabiyun jalil. Minal abadilah. Termasuk sahabat yang dikenal dengan nama Abdullah yang empat. Abdullah bin Umar, wa Abdullah bin Amr, wa Abdullah bin Abbas, wa Abdullah ibn Zubair. Empat-empatnya dikenal dengan al-abadilah minas sahabat. Dikarenakan ilmu mereka dan dikarenakan tersebarnya ilmu mereka di kalangan umat ini. Ibnu Umar termasuk sahabat Rasul SAW yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau SAW, lebih dari 1000 hadis. Minal muksirin, termasuk yang banyak meriwayatkan hadis. Ini agak Farhan. Ada Farhan. Siapa muridnya Abdullah bin Umar yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar? Allah ya Farhan. Siapa muridnya? Yang sekarang muridnya. Muridnya Ibnu Umar yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar. Siapa itu? Naga Fadil. Malu Fadil sini. Naga apa? Nafi' ya ikhwan. Nafi' bila syak wala raib. Nafi' maula Ibnu Umar. Putranya Ibnu Umar. Wa ba'dahu Salim putra Abdullah bin Umar. Wa ba'dahu Abdullah bin Dinar ada. Abdullah bin Dinar. Nah, Nafi' yang paling banyak. Setelah itu Salim putranya Abdullah bin Umar. Setelah itu Abdullah bin Dinar. Ada Abdullah bin Dinar dan disebutkan di sini. Qala Abdullah bin Umar mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, inna minas syajari, sesungguhnya dari sekian banyak pohon-pohon yang ada, syajaratan, ada sebuah pohon, la yasqutu waraquha, tidak pernah gugur daun-daunannya. Tidak pernah jatuh daunannya itu.
dedaunannya itu. Wa innaha masarul muslim, dan sesungguhnya pohon itu permisalan untuk orang muslim. Yani orang muslim itu diibaratkan seperti pohon tadi yang tidak pernah jatuh daunannya itu, daunnya itu. Fahadithuni mahi, kata Rasulullah. Coba kalian para sahabat, beritahu aku apa pohon itu. Pohon apa itu gerangan? Fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi. Maka para sahabat ketika itu pikirannya melayang ke pohon-pohon yang ada di wadi, yang ada di padang pasir. Waqa'ah, yakni zahabat afkaruhum. Pemikiran mereka sana kemari. Ada yang mengatakan pohon ini, ada yang mengatakan pohon ini, ada yang mengatakan pohon ini. Disebutkan semua pohon-pohon yang ada di bawadi, yang ada di lembah, yang ada di gurun Sahara, yang ada pohonnya. Qala Abdullah, berkata Abdullah bin Umar, wa waqa'a fi nafsi anhan nakhlah. Namun terbetik dalam hatiku, kata Abdullah bin Umar, ini ialah pohon kurma ini. Jadi pohon yang tadi ditanyakan sama Rasulullah SAW itu pohon kurma itu. Fastahyaitu, tapi saya malu untuk menjawabnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau malu dikarenakan di situ beliau asgharul qaum, yang paling muda di antara yang hadir. Bahkan di situ ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayang, sudah paling muda ada dua sahabat yang mulia seperti ini. Malu dia. Yaitu maka saya malu untuk mengungkapkannya. Thumma qalu, kemudian mereka para sahabat berkata, haditsna ma hiya ya Rasulullah. Beritahukan kepada kami apa pohon itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, hiya nakhlah. Pohon itu ialah pohon kurma. Wah, persis seperti yang ada di benaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Masya Allah. Naam ya. Hadal hadis dibawakan dalam bab ini oleh Bukhari dari kalimat qala Rasulullah. Paham ya? Qala Rasulullah. Di sini sahabi Abdullah bin Umar meriwayatkan dengan kalimat qala Rasulullah. Dan itu tidak ada masalah. Dan juga dengan bentuk-bentuk periwayatan, haddatsana Qutaibah, haddatsana Ismail an Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar qala. Semua sifat-sifat tadi itu biasa dipakai oleh para muhaddisin, para ahli hadis untuk membawakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini khanafitina azzakumullah menunjukkan kepada kita jawaz diperbolehkan bertanya, memberikan pertanyaan teka-teki kepada thalabatul ilm. Jadi diperbolehkan bagi seorang alim, seorang mudarris, seorang guru memberikan teka-teki keilmuan kepada santri-santrinya. Paham? Teka-teki itu dalam bahasa Arab namanya luhus. Lam wa ghain wa zai. Luhus. Paham? Teka-teki. Seperti ini, Rasulullah SAW memberikan pertanyaan teka-teki untuk para sahabatnya yang berisi masalah keilmuan berkaitan tentang permisalan seorang muslim. Ada ya juz. Paham ya? Ada bukan teka-teki yang tidak ada manfaatnya, maka tidak perlu dibahas dalam kitabul ilm, dalam kitab ilmu. Paham? Dibahas dalam kitabul ilm, kitab masalah keilmuan, kalau memang pertanyaan tadi, teka-teki tadi itu berkaitan dengan perkara keilmuan. Naam. Masya Allah.
Hadis ini pula ikhwan fillah azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasannya pohon kurma itu tidak gugur daunnya. Dengan berita Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, la yasqutu waraquha. Tidak gugur daunannya itu. Baik di musim panas ataupun musim dingin. Tetap bagaimana biasanya kokoh. Paham? Dalam hadis ini pula ikhwan fillah azakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan kaum muslimin seperti pohon kurma di mana la yasqutu waraquha, tidak gugur daunnya. Sisi tasbihnya ya ikhwan, sisi keserupaannya ialah sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat yang sama Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dikeluarkan oleh Al-Harits bin Abi Usamah dengan lafaz pengertian atau ke sisi keserupaan antara kaum muslimin, seorang muslim dengan pohon kurma. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, la tasqutu laha anmilah wa la tasqutu li mu'minin da'wah. Pohon kurma itu tidak pernah gugur daunnya, maka demikian pula seorang mukmin, seorang muslim tidak pernah gugur pula doanya. Dari dakwahnya. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, juga dari sahabat Ibnu Umar, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya ini, dalam kitab Al-At'imah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna minas syajari barakatuhu ka barakatil muslim." Ada sebuah pohon, barokahnya itu seperti barokahnya seorang muslim. Jadi pohon kurma. Di sini sisi keserupaannya ialah sisi barokahnya. Pohon kurma ikhwan fillah azakumullah itu barokah dari semua bagian-bagian kurma tadi. Dan terus demikian sepanjang keadaan dia, sepanjang tahunnya. Kurma itu bisa dimakan dalam keadaan basah. Namanya kurma rutop, masih basah, berair begitu, rutop. Kurma itu bisa dimakan ketika ada yang matang, ada yang mentah. Nah, karena ini jadi kurma ya. Ada ini sudah matang, ini masih mentah. Bisa dimakan dengan enak. Namanya apa ya, Pak? Apa namanya? Ada yang tahu? Namanya balak. Balak. Ini balak ya? Ngerti? Tadi gambarannya. Itu namanya balak. Jadi buah kurma yang setengah matang. Jadi yang ujungnya itu sudah memerah, mematang, kemudian bagian bawahnya lagi itu masih atos. Itu namanya balak. Ada huwa. Selera orang Indonesia senang yang balak. Manis-manis cepat. Nah, gitu. Kalau yang rutop itu terkadang jeleh, tahu jeleh. Kadang bosan. Kurma juga bisa dimakan dalam bentuk kering. Namanya tamar. Baik rutop yang dikeringkan, atau balak yang dikeringkan, atau tamar yang dikeringkan, bisa dimakan. Nah, kurma juga bisa dipakai untuk minuman. Namanya apa? Nabiz. Nabidut tamar, perasan air kurma. Sekian banyak manfaatnya ya, Pak. Kemudian juga pohon-pohonannya, batang-batangnya, semuanya itu mengandung manfaat. Itu yang namanya nakhl. Sehingga barokahnya pohon kurma itu ada pada setiap keadaan dia dan setiap badannya kurma tadi. Dari mulai buahnya sampai pohonnya, sampai batangnya, sampai akarnya. Demikian pula seorang muslim, kata para ulama.
itu barokah fi jami' ahwalihi. Barokah pada setiap keadaan dia. Manfaatnya seorang muslim itu dirasakan selama dia hidup dan setelah dia mati. Untuk dirinya atau untuk orang lain. Nah, ini sisi keserupaannya. Itulah perumpamaan seorang muslim. Bukan sembarang muslim. Al-muslim. Yakni seorang muslim yang betul-betul mengamalkan Islam secara kafah. Sehingga barokah. Dimanapun dia berada, barokah. Kemanfaatannya dirasakan oleh kaum muslimin yang lainnya. Baik ketika dia masih hidup atau setelah dia mati. Ada. Masalah ya. Ini perumpamaannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini pula ya khanafitina azzakumullah. Menunjukkan pula kepada kita at-tahriyub 'ala al-fahm bil 'ilm. Memberikan semangat para santrinya untuk memahami ilmu. At-tahriyub, memberikan semangat para talabahnya untuk memahami ilmu. Dari kalimat hadithuni mahi. Hadithuni mahi. Cepat sampaikan kepada saya pohon apa itu. Menyemangati muridnya supaya semangat dalam mencari ilmu, semangat dalam memahami ilmu. Ada sini pula ya khanafitina azakumullah. Menunjukkan pula kepada kita barakatun nakhlah, barakahnya pohon kurma dan buah kurma tadi. Sekaligus juga menunjukkan kepada kita barakahnya seorang muslim. Barakahnya seorang muslim dan manfaat yang dimunculkan dari dia. Hadis ini pula khanafitina azzakumullah menunjukkan kepada kita istihbabul haya. Dianjurkan untuk memiliki rasa malu selama tidak sampai pada tingkat luput dari sebuah maslahat. Dari perbuatannya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu tadi, tastahyaitu. Masya Allah. Hadis ini pula ya khanafitina azakumullah menunjukkan kepada kita jawaz darbil amsal. Diperbolehkan membikin permisalan-permisalan li ziyadatil ifham untuk menambah pemahaman talabatul ilm, para pencari ilmu. Membikin permisalan-permisalan supaya membikin atau menambah pemahaman santrinya. Seperti tadi. Memisalkan seorang muslim dengan pohon kurma sehingga lebih memudahkan sang pendengar untuk memahami apa yang disampaikan oleh sang muallim, sang guru. Hadis ini pula menunjukkan kepada kita bahwa menyerupakan sesuatu dengan barang yang lainnya itu belum tentu serupa dari semua sisinya. Nah, masih ya, Pak. Terpahami? Dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan seorang muslim seperti pohon kurma. Dalam keadaan yang namanya seorang muslim itu tidak bisa ditandingi oleh apapun dari benda mati atau tumbuh-tumbuhan atau yang semisalnya. Nah, yakni
kesesuaiannya, kemiripannya hanya dari sebagian sisi saja. Dari sebagian sisi saja. Itu diperbolehkan untuk dijadikan sebagai alat penyerupaan. Sehingga tidak mesti kalau menyerupakan sesuatu sama dari sisinya, tidak mesti demikian. Hadis ini pula yang Nabiina azakumullah menunjukkan kepada kita tauqirul kabir, menghormati yang tua. Dan terlebih lagi ia menghormati orang yang lebih tinggi keilmuannya dari perbuatannya Abdullah bin Umar tadi. Beliau malu, tidak mau menjawab pertanyaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dikarenakan di sana ada yang lebih tua daripada beliau, Abu Bakar dan Umar. Dan juga bahkan ada orang yang lebih alim, yang lebih mengerti daripada dia, juga Abu Bakar wa Umar. Naam. Hadis ini pula menunjukkan kepada kita anjuran mendahulukan ucapan ayah daripada ucapan diri sendiri, walaupun dia menganggap ucapan dia benar. Tamam? Dari sisi perbuatan Abdullah bin Umar juga, dia lebih mendahulukan ucapan bapaknya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dipersilakan untuk mengutarakan maunya, maksudnya, mengutarakan pembicaraannya. Dan Abdullah bin Umar tidak mau mendahului, walaupun dia mengira, dia menyangka dia benar. Ini termasuk adab ya, kawan. Adab sama yang lebih tua. Sehingga kalau ada orang tua dan ada kamu kemudian memperbincangkan sebuah permasalahan, jangan kemudian bapaknya belum ngomong, kamu nyerocos sana kemari, mendahului orang tua kamu. Ada nggak punya adab putra satu ini. Karena biarkan orang tuanya bicara terlebih dahulu, menerangkan kepada si fulan, bisa menerangkan, selesai, kemudian memungkinkan bagi kamu setelah itu untuk menambahi atau berbicara setelah orang tua kamu. Ini pula yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan yang lebih tua untuk berbicara. Kabir, kabir, kata Rasulullah. Dulukan yang tua, dulukan yang tua. Paham? Ini sahih riwayatnya disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam, muttafaqun alaih. Ketika ada kasus, ada kakak beradik yang adik ini maunya ngomong aja. Tapi distop sama Rasulullah beliau mengatakan kabir, kabir, dahulukan yang tua, dahulukan yang tua. Sehingga kakaknya yang memulai bicara, kemudian adiknya baru kemudian mulai berbicara. Nah, ya. Hadis ini pula menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang alim kabir, alim yang besar, terkadang luput darinya beberapa perkara keilmuan yang justru diketahui oleh orang-orang yang jauh lebih rendah daripada dia. Paham ya? Terkadang seorang alim besar ini memiliki atau luput dari dia, tidak mengetahui beberapa masalah keilmuan yang justru telah difahami, telah diketahui oleh orang-orang yang jauh tingkat keilmuannya daripada mereka. Seperti kita ini juga. Abu Bakar wa Umar, alim besar dari kalangan para sahabat, tidak mengetahui jawaban soalnya Nabi tadi. Wa Abdullah bin Umar mengetahui jawabannya. Ada. Ini menentukan ya ikhwan bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui semua ulum syariah dari saya. Pasti dan pasti ada yang luput dari dia. Pasti dan pasti ada yang luput dari dia. Fa innal ilm mauhibah. Dikarenakan ilmu itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yu'ti fadlahu man yasha.
sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaannya kepada orang yang dikehendaki. Masya Allah. Di sini pula karena fitina azakumullah menunjukkan kepada kita anjuran orang tua, anjuran kepada orang tua supaya mereka menginginkan kebaikan ukhrawi pada anak-anaknya. Seperti perbuatannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika diberitahu sama Ibnu Umar bahwasanya Ibnu Umar tahu jawabannya pohon kurma, Umar mengatakan walladzi nafsu Umar biyadih, demi zat yang jiwanya Umar tangannya, demi Allah, kalau seandainya engkau wahai putraku menjawab soal tadi, itu lebih saya cintai daripada demikian dan demikian dari perkara dunia. Menunjukkan di sini ikhwan, orang tua itu harus mentasjih, memberikan semangat kepada putra-putranya untuk lebih ke depan dalam mengetahui perkara agama atau perkara ukhrawiyah yang lainnya. Itu anjuran yang sangat kepada orang tua. Di sini pula ikhwan fillah azakumullah menunjukkan pula kepada kita haqaratud dunya, rendahnya dunia di mata para sahabat. Rendahnya dunia di mata para sahabat. Di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu lebih mencintai pemahaman putranya tentang satu masalah. Lebih mencintai, lebih menyukai pemahaman putranya tentang satu masalah saja daripada dunia dan seisinya. Bayangkan, dunia seisinya dibandingkan sama Umar dengan pemahaman Ibnu Umar tentang satu masalah, mas'alatun wahidah. Sudah dibandingkan dengan dunia seisinya. Menunjukkan kata para ulama, haqaratud dunya, rendahnya dunia di mata para sahabat, di mata sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah. Fahadal hadis kana fitina azakumullah memiliki fawaid yang banyak sekali yang diterangkan oleh para ulama kita, yang tersirat dan yang tersurat dari hadis yang mulia ini, hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dan banyak berkaitan tentang masalah keilmuan, masalah adabul ilm, tamam, adabul muallim, adabul muta'allim, wa hakadha. Dan ini perlu dipahami bersama dan dicermati untuk kemudian kita amalkan dalam belajar mengajar kita sehari-hari, sehingga betul-betul ilmu kita farodah dengan adab keilmuan dan akhlak keilmuan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi lahuna, dan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan pada bab yang berikutnya pula dengan hadis yang sama. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.